Iya. Biasa kalau Tiger Wong satu paket ya, publisisnya begini. Iya. Tapi nanti aku akan ngobrol-ngobrolnya bareng sama Mbak Ini juga. Persis kayak waktu kita terakhir kan di atas ya, Iya. reveal. Memang pinginnya apa konsepnya itu intimate, hangat, casual. Maaf kalau panas ya Mbak, ini pas. Pokoknya bisa nanya apa aja. Ini adalah hari dimana kita akan pertama kali ketemu teman-teman media. Excited nggak sih? Excited sekali. Aku juga baru tahu loh pemainnya tadi. Wow, seru banget. Oke, selamat datang teman-teman media yang sudah hadir pada hari spesial dalam rangka cast reveal film terbaru Baim Wong. Ini aku sebutin judulnya nggak apa-apa ya? Minal Aidin, mohon maaf, minta rizki. Lucu nggak tuh? Oh. Kira-kira filmnya genre-nya apa tuh? Komedi. Drama komedi. Lucu banget ya, aku suka banget. Minal Aidin, mohon maaf, minta rizki. Persembahan Tiger Wong Entertainment. Minal Aidin, mohon maaf, minta rizki akan menjadi film keempat yang disutradarai oleh Baim Wong dan menjadi produksi kelima dari Tiger Wong Entertainment. Tahun ini Baim Wong dan Tiger Wong Entertainment sukses dengan film drama keluarga. Alhamdulillah ya. Pastinya juga karena digaungkan oleh teman-teman media, yaitu Semua Akan Baik-Baik Saja, yang sukses di bioskop Indonesia dengan raihan 1 juta lebih penonton. Sekaligus mencatatkan hat-trick blockbuster mulai dari film Lembayung, Sukma, dan Semua Akan Baik-Baik Saja. Memang ini ya, alhamdulillah tiga-tiganya box office Tiger Wong. Amin. Hari ini kita akan berbincang tentang film terbaru Baim Wong dan Tiger Wong Entertainment, Minal Aidin mohon maaf minta rizki, mengenai prosesnya, persiapannya, pengembangan penceritaannya, dan tentu saja memperlihatkan para jajaran cast yang terlibat dan akan syuting. Nah, untuk mengetahui seperti apa proses pengembangan film ini dan juga persiapan menuju syuting, udah siap? Mari kita sambut filmmaker Minal Aidin mohon maaf minta rizki, produser dan sutradara Minal Aidin mohon maaf minta rizki, Baim Wong. Terima kasih. Oke, pada nanya kenapa nggak di atas ya? Bosen. Bener kan? Tadi aku bilang gitu juga. Bosen. Baik, Sama ini sekali jualan lah. Wih. Teman-teman TV boleh tolong langsung di shoot ya itu. Bagus itu udah backgroundnya. Oke. Assalamualaikum, terima kasih sudah datang semuanya. Saya sengaja nggak nge-post nggak apa untuk review film supaya agak kaget, mudah-mudahan nanti bagus filmnya ya. Amin. Amin. Oke, nah sekarang untuk menemani Baim Wong kita panggilkan penulis skenario Cassandra Masardi. Cassandra Masardi. Bukan. Penulis itu. By the way teman-teman media kasih ya. Kita ketemu lagi penulis hebat ini, silakan. Sebelah dulu aja, nggak apa-apa. Cassandra. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Hai kasih. Hai kasih. Pertama, ini kemarin keren model. Iya. Oke, lanjut. Oke, nah sebelum nanti kita pasti akan mengetahui siapa aja para cast yang akan bermain di film Minal Aidin mohon maaf minta rizki. By the way mereka suka banget judulnya. Padahal langsung ketawa. Padahal langsung ketawa. Kita berbicara dulu dengan para filmmakersnya nih. Sekarang ke Baim Wong dulu. Baim, tahun ini film yang ketiga baru sukses di box office, hat-trick box office, alhamdulillah. Untung semuanya publisis ya, jadi alhamdulillah. Dan tayang di luar Indonesia. Langsung tancap gas syuting film keempat. Kayak baru landing udah terbang lagi. Boleh cerita dong gimana awal proses pengembangannya dan ini pertanyaan gue pribadi. Kenapa sekarang? Kenapa lo nggak nunggu dulu? Kenapa? Kenapa momentumnya lo ambil sekalian? BU. Maaf ya, tahu ya baik. Ya, sekolah saya SD. Itu kali. Nah, Harus tapi si komedi ini, gue inget lo udah mulai sharing ada sertifikat promo kan? Boleh cerita nggak sih sama media awalnya gimana? Jadi emang agak sulit ketika komedi itu ada beberapa yang karena juga lumayan dan paling agak sulit itu ketika kita meramu yang namanya komedi. Satu ketika kita masuk set harus pemainnya tidak tahu apa yang kita ngomong supaya ketawanya natural.
susah. Makanya banyak nanti improvisasi atau lahir yang nggak dikasih di skenario. Sama seperti dikasih kom. Kadang-kadang si pemain tidak kasih tahu intinya kadang-kadang. Jadi tertantangnya itu sekarang as a director. Makanya tadi kebetulan kalian di sini itu kita lagi reading semuanya. Jadi prosesnya lumayan agak, karena dia harus percaya lagi balik lagi pertama kali berkomedi, dan alhamdulillah mereka semua percaya, dan pemainnya juga bagus yang akhirnya tadi juga ya saya puas itu aja. Soalnya setelah film semua akan baik-baik aja, udah kelihatan ensemble cast kau selalu powerful ya. Amin. Dan ternyata ketika aku intip sama powerfulnya ya, Yes. luar biasa. Oke, nah horor udah, drama udah 2 kali, 2 kali. thriller udah. Udah. Waktu itu yang pertama kali sama Iya. kita kan, waktu masuk OTT. Drama keluarga udah, dan sekarang drama komedi. Apa yang mau dieksplorasi di genre ini dan kenapa penting untuk diceritakan tanpa spoiler? Tanpa spoiler, saya Ya. pakai ini, nggak usah pakai ini ya. Ya udah gini aja. Kedengeran kan ya teman-teman? Kedengeran. Jadi ada selalu di film saya itu ada pesan yang mau saya kasih. Kalau kemarin itu keluarga, karena orang tua saya sudah nggak ada, saya pengen mereka semua itu merasakan ada keluarga dan sampai waktu itu hilang. Dan akhirnya kemarin kan nonton. Nah, kalau sekarang itu ada kerasaan saya satu yang belum bisa saya spoiler, tapi ini adalah 2 kultur yang berbeda. Ada satu pembahasan yang menurut saya lumayan agak beresiko sebenarnya, tapi saya harus mengedepankan karena itu yang menjadi isu saya. Dan akhirnya saya belum bisa bilang apa, rasa-rasikan banget buat kalian juga, karena isu itu yang lumayan agak santer dan akhirnya mengganggu kita untuk solidaritas. Saya nggak suka ketika ada yang membawa itu untuk memecah belah pertemanan segala semuanya. Itu yang akan saya masuk di film ini, dan mereka semua yang sudah baca baru draft 1 baru sekali baca langsung semuanya bilang mau ikut gara-gara isu itu yang kita. Nah isu itu apa saya belum bisa cerita karena itu masih rahasia, dan mudah-mudahan kita delivery juga sebagai komedi lagi, bukan seserius itu. Jadi ya mudah-mudahan kalian suka balik. Yap. Nah, ini kan berkolaborasi sama Cassandra atau Kasih ya. Yang film-film sebelumnya pertama kali kan? Jadi saya mau Nggak boleh. juga, Ini iya. menarik nih. Jadi menarik ini. 3 film saya itu selalu menulis. Saya nulis, saya juga didampingin sama Penulis. skripnya. Ya. Kali ini saya 100%, mungkin 90%. Maaf, yang belakang nggak kedengeran nih. Maaf ya. Oke. Jadi kalau yang ini saya 90% saya enggak, semuanya itu pas. Saya meeting sama Kasih, ada dek atau enggak, dia bilang enggak, kurang aja. Dia mau lihat visi kita dulu. Sebab dia enggak, karena ini babynya dia ini dari tahun 2024 skripnya dan sudah menang di Indonesia. Jadi ketika kita ngobrol setengah jam, akhirnya dia bilang, saya sebenarnya ada sih. Akhirnya saya dikasih lihat, dan hari itu saya kontrak sama dia. Saya baru baca 35 scene. Saya bilang ini bagus banget, kenapa kamu nggak bikin? Saya nyari yang pas banget. Ya. Akhirnya saya langsung kontrak hari itu juga, yang tadi saya harusnya buatnya tunnel. Saya cancel tunnelnya. Saya buat ini karena saya bilang ini isunya bagus banget. Akhirnya saya buat, dan ketika saya bilang sekarang, saya ada andil di situ atau enggak? 10% dengan tambahan doang. Jadi ketika kalian bilang penulis ini siapa? Benar-benar Sandra. Tepuk tangan tuh. Oke, Asli boleh jangan pakai mic-nya saya. Kalau dirimu pada saat ketemu sama Bayu pertama kali terus dapat meeting itu dan segala macam, what run into your mind? Sebenarnya sih waktu dikontrak tuh pertama-tama waktu dikontrak pertama tuh aku pikir ini aku belum pernah share sama lain ya, cuma aku pikir itu ini scam. Soalnya tiba-tiba di handphone ada Baim Wong kan, ini scam atau bukan ya gitu. Jadi sampai cek ke sana sini gitu, ini bener nggak nomornya dia gitu. Takutnya kan totalnya rekening abis gitu. Iya di situ memang abis itu pertama kali kita ketemu datang ya, emang aku sih sebenarnya pengen kenal aja gitu, karena kan emang belum pernah selisipan project bareng juga. Pernah ngobrol juga. Pernah ngobrol.
Terus nggak nyangka juga sih waktu aku mention ceritanya, konsepnya, terus dia tanya boleh lihat atau enggak, aku juga masa sih ini bener akan dibaca gitu kan, masa bener baru kenal, dia intip langsung dikasih lihat langsung di mirror ke big screen, langsung dosa-dosa kelihatan tuh kan kalau ada misspell gitu kan, nggak siap juga sebenarnya gitu, langsung dia lihat terus ya ternyata suka, aku juga nggak nyangka sebetulnya. Jadi memang ini project yang aku udah keep itu tadi Dari 2024. aku nggak tahu ini akan bisa terjadi nggak ya gitu, walaupun pengen banget. Jadinya begitu akhirnya ini Mbak mau terus, dan di hari itu juga dia kayak making phone calls, ngajakin orang-orang, terus aku yang beneran nggak sih gitu, ternyata bener. Terus di dalam ini ada cast yang aku nggak pernah kebayang semuanya, terus kita juga ada beberapa lokasi yang aku juga kebayang akan bisa di shoot di sana dengan komplikasi yang nanti komplikasi akan sangat tinggi. Jadinya baik, makasih ya Sama-sama, sudah sama-sama. mewujudkan mimpi aku. Soalnya kalau enggak itu senario cuma akan jadi sebuah file yang apa ya cuma akan Cuma jadi file bacaan dalam indah. folder gitu, nggak akan ada yang baca juga. Malah kayaknya dia orang pertama yang baca setelah full gitu senario. Wow, main to be banget. Wah itu tipenya, berarti dia suka banget. Aku tahu banget semua filmnya kan aku dampingi. Dia tuh gatelan untuk mengganti Jadi banyak gini, dia mikir ini adalah film yang mungkin festival bilangnya. Oke. Kalau kita kan baca langsung ngerti. Yang diubah akan ini. Akhirnya kita cuma baca untuk polanya. Oh ini sih bagus banget sih. Saya selalu mau bikin film, belum ada film yang buat seperti ini. Itu harus kuncinya saya sebenarnya. Belum ada orang Down syndrome untuk main film. Belum ada tipikal film seperti ini yang berani untuk ditayangkan. Oke, gue yang pegang. Akhirnya saya, tapi dengan ramuannya saya, ini nggak boleh festival, harus komersial. Makanya ketika kemarin saya ada ngepost ya reveal cast, dia WhatsApp saya lucu banget. Oh iya bro, aku nggak pernah senervous ini gitu. Aku udah lama banget terakhir, kapan nervous film gini? Dia mirip dua katanya. Ya lama banget. Dan ini emang kayaknya sih emang baby-nya dia banget. Jadi saya seneng banget itu animasi banyak. Seru. Yeay, oke. Nanti supaya ngebocoran yang nggak terlalu banyak, tinggal kita akan panggil Kak Kes. Tapi kasih mau nanya dulu dong, tadi kan aku sempat ngintip dan dengar ya, kalian reading di dalam, kan seru banget, dan karakternya banyak banget. Teman-teman media udah bisa lihat lah, contekannya kucing banget ya di sini. Tanpa spoiling too much, bagaimana sih kamu memilih karakter-karakter yang tadi Baim bilang penting, cerita yang penting di skenario kamu ini? Berdasarkan apa? Apakah ada kejadian di sekitar atau apa, atau kenapa? Sedikit. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Gimana cara buatnya ketika kamu ada ini ya? Ya udah, kalau gitu. Kita dua unsur yang berbeda. Gimana caranya? Nggak mungkin sih karakter-karakternya gitu memang ada yang merepresentasikan lah ya. Ya. Begitu bukan? Jadi sebenarnya gini, kalau bisa gue yang menjawab, dia itu tidak berpikiran akan terjadi Seperti itu, I see. seperti itu. Yang isu tadi saya nggak bisa jawab, karena itu adalah itu cerita, dia juga nggak bisa jawab. Kenapa saya bilang waktu itu, kok lo bisa buat skenario sesempurna ini? Gue bilang, kenapa? Ternyata itu adalah diri dia. Saya ini 7 tahun dan pantesan, kok bagus banget saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, gue kan tanda tangan kontrak ya. Mudah-mudahan saya nggak sabar juga untuk spill apa itu isunya. Cuman ini yang memang kita harus benar-benar kedepankan. Dan ini sebenarnya ringan, kan juga berat. Tapi kita bikin komedi. Jadi, nah sekarang kayaknya dari tesnya, kalian bisa ukur itunya apa? Pasti kelihatan. Karena kultur itu berbeda banget. Nanti kalian, oh jawab tentang ini ya. Kalau untuk dipertanyakan silakan, tapi kita jawabnya sepenuhnya. Iya. Kalau kebayang kalian, oh ini pasti soal ini nih. Ya. Oke, ini nggak ada video cast video ini. Oke, kalau gitu aku panggilkan ya, sebelum nanti Baim kepancing untuk menjawab terlalu banyak. Ya, jangan. Sudah siap? Siap. Oke, aku akan panggilkan. Aca di situ aja panggilin, tapi jangan ditekin duluan. Jajaran, tunggu, nggak apa-apa panggil satu-satu nanti. Jajaran cast film
Akhirnya lu. Minal Aidin, mohon maaf, minta Rizky. Yang pertama adalah Prilly Latukonsina. Lapang dan dia di mana dulu? Wow. Sini dulu, Pril. Boleh ke depan dulu. Tadi teriakan paling heboh pertama langsung ke kau. Oh, Kaget ya ada Prilly nyobain. Sini dulu. Oke, lalu aku panggilkan juga. Kelihatan lah ya kalau udah mulai lucu-lucu. Sarah Sehan sebagai Mitchell. Ini kayak di rumah ya guys, kayak di rumah konsepnya. Oke, next ya. Ini ada yang mau aku simpan dulu tadi di brief sama Mbak Im. Kamu di tengah berdua. Berdiri di tengah ya. Lukman Sardi sebagai Fari. Lukman. Ini fun fact nih, Baim sama Lukman udah bersahabat dari berpuluh tahun. Baru sekarang dia main filmnya Baim. Coba. Oke. Nah ini juga nih yang baru mendapatkan momen indah dalam hidupnya. Alex Aban sebagai Mus. Si bot. Nah, oke. Sebelahnya pilih kan? Sebelah kanannya pilih kan? Nah. Pilih ya? Tengah. Oke. Aku panggilkan Dawia Zaidah. Ini udah kebayang ya. Udah kebayang ya lucunya ya? Sini nih. Sini ngomongin. Ini aku panggil sesuatu pasti sesuatu. Kesel banget sih kalian juga heboh. Karena nggak nyangka. Davina Karamoy. Aku suka surprise ini. Oke. Biasanya lucu-lucu siapa lagi sih kalau tidak kalau bukan Aming. Wow. Aming melata. Oke. Siapa lagi ya yang biasa lucu-lucu ya? Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Gita Bebita? Lagu lain. Oke. Opung. Kita juga ada Ria SW. Nanti kita akan atur pakai. Lalu ada Erik Estrada di pemain. Ini biasanya super ya, ada uang ya. Kita fotonya dua tingkat. Iya gue tahu. Di sini dulu deh, nanti kita panggilin. Lalu kita tambah-tambah lagi ya. Ririn Dwi Arianti. Oke. Lalu kita panggilkan juga Indra Wibowo. Satu ini. Ini udah ketahuan ya? Ketahuan duluan. Panggilkan juga Hans the Cracker. Oh. Selamat sore. Oke, sekarang aku panggilkan. Ayo doang. Aku panggilkan Dan Elma Fatma. Oh, nggak datang. Oke, kita kasih yang manis-manis lagi ya. Boleh. Amis Daud. Balik lagi dong. Yes. Oke, kira-kira tinggal berapa lagi? 3. Kok tahu sih?
Dan udah gitu Rusia. Oke, dan sekarang kita keluarkan dulu dua yang kecil, yaitu Enzo Drago. Di depan. Oke, di sini Nanti bisa spill mama baru. Oke, kamu aja yang nang. Oke, ini sekarang dua terakhir. Oke, dua terakhir ini yang nggak pernah mau main film sama kayak Ria S. Pakai ini biar gak Dia nggak pernah mau main film, tapi ini saat satu dulu saya kenalin ya. Di sini penuh dengan surprise, apalagi udah lihat cast semua ini bagus-bagus. Tepuk tangan dulu dong, ayo. Jadinya seru banget. Oke, saya akan panggilin pertama. Ini dia yang saya suka banget. Aduh, ini dia. Tongolin aja deh mukanya dah. Sambil sini. Ini adalah Fadil Jaini. Fadil. Oke, akhirnya Fadil. Bapak Muhim. Ada Pak Fadil. Kakak adik. Kakak adik kayaknya. Sini deh. akhirnya di sini dapat peran yang serius di salah satu peran utama juga. Oke, terakhir saya juga nggak mau sebut namanya, datangin aja orangnya. Ini teriakan yang paling besar karena ini dia nggak mungkin main film. Siapa Kang? Boleh. Ini nggak mungkin main film. Di depan. Siapakah dia? Satu paket. Satu paket. Ini SMS semuanya teman-teman. Oke, aku Boleh kita berfoto ya. Yang cowok kayak ini kan Amis di bawah jadi kayak main bola. Sini. Yang cewek berdiri tetap. Bapak nggak apa-apa, iya benar bagus. Lagi nih, baik. Coba Gede banget. Ya, jadi bagus. Jadi maksimalkan. Bisa? Kawannya kena, nggak apa-apa ya. Nah, boleh kan? Iya, ini boleh begitu. Oke. Kami kesini dulu. Oke, kita. Oke, satu. Oke, sebentar. Kita lihat ke depan dulu ya, official 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke, tengah bawah. Ini bagian tribun ya. Tengah bawah 1 2 3. 1 2 3. Tengah atas kamera tuh, kamera TV. Tengah atas. Yang udah turun, yang udah turun. Jangan baku hantam. Oke, ke kanan. Kanan. 1 2 3. Lalu ke kiri. 1 2 3. 1 2 3. Terima kasih. Oke. Masing-masing udah ada nama. Awas kacamata. Baru ngumi lagi, Bang Alex. Enak ya konsepnya. Konsepnya kayak lesehan. Bayi mana nih bayi hilang? Oke. Ih, gentleman banget ya Allah. Tutupin muka. Kayaknya Mas Lukman yang bakal ini komedinya jawab bapak-bapak semua. Iya kan? Oke teman-teman, terima kasih dan selamat buat kalian. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Gila ya, setelah film semua akan baik-baik saja with the success dengan ensemble cast-nya. This is even, kalau nggak sama ini even more gitu dengan semua ini ensemble cast. Yang aku aja pas datang ke situ kaget dengan rentetannya luar biasa.
Nah aku mau nanya Mbak ini, sekarang udah datang sama Kes. Kalau di film semua akan baik-baik aja kan, kamu juga sudah ngumpulin icon-icon drama film Indonesia. Ada Bu Christine, ada Rehanun, ada Reza, segala macam, ada Ari. Sekarang ada Tugu di Wikana juga. Nah di film Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizky, kamu juga ngebawain jajaran nama-nama yang sudah jadi ikon perfilman Indonesia, khususnya yang khususnya yang komedi. Apa sifatmu dan kenapa mereka yang mesti memerankan ini semua? Ada yang minta kerja juga. Akhirnya saya, iya nggak apa-apa. Erik Estrada minta kerja. Nggak ada yang minta. Oke, di sini sebenarnya saya memilihnya bukan karena komedinya, tapi lebih ke arah kalau saya pemain juga yang kayaknya sudah tahu, apalagi kalau yang baru yang belum pernah. Saya udah bayang, kayaknya dia main deh. Bukan karena dia main film komedi, habis itu saya memaksakan yuk supaya ada dia yuk. Enggak. Lebih ke porsinya memang harus Dawi yang main, harus kita yang main, harus Sarasgan yang main, harus Pridi yang main, harus Davina yang main, harus Lukman Tar yang main. Jadi semuanya itu sudah dibayangkan, even itu Pak Mo. Jadi bukan karena yang lucu siapa ya kayak ini. Nah, karena ini sebenarnya film drama, tapi komedi kita terbentuk. Itu dia. Oke, keren. Sekarang boleh kasih ke Kak Prilly? Boleh. Iya, pasti banyak pertanyaan wartawan nih. Prilly, ini pertama kalinya kamu berkolaborasi dengan Mbak Im dan juga Tiger Wong Entertainment. Di film ini tanpa spoiling too much, Prilly bakal tampil seperti apa, sebagai siapa, dan apa yang membuat kau personally, karena aku tahu kau picky banget ya kalau kayak gini-gini. Jadi apa yang akhirnya membuat kau mikir, oke, mau dengan si peran ini dan main dengan Mbak Im? Iya, ini tes. Ini pertama kali sama Kak Baim, tapi karena aku tuh selalu ngeliat konten-kontennya Kak Baim kalau lagi syuting film kayak gimana, terus film-filmnya juga aku nonton. Kebetulan film yang terakhir papaku tuh nelfon, papa habis nonton filmnya Kak Baim bagus banget. Terus tiba-tiba Kak Baim WhatsApp terus ngasih skripnya. Itu aku ngerasa kayak baru aja kemarin papaku nobar gitu sama teman-temannya dan sama mama juga nonton filmnya Kak Baim. Terus tiba-tiba ada tawaran ini, pastinya aku seneng banget karena udah ngeliat cara Kak Baim ngedirect itu seru, pemain tuh punya ruang dan fun yang paling penting. Pas baca skripnya, kayaknya nggak nyampe berapa lama ya Kak, aku langsung telepon, Kak, aduh ini bagus banget skripnya, aku mau main di sini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah cocok karakternya. Kita udah ketemu sama Kak Baim, ngobrol berdua, nyobain sedikit karakternya seperti apa, dan oke ini cocok ternyata. Akhirnya aku berperan sebagai Rizky di sini. Karakternya itu Rizky ini anak yang penurut, pendiam, gak banyak omong, tapi dia tuh punya mimpi dan cita-cita yang dia keep sendiri gitu. Walaupun dia diam, penurut, tapi dia tahu di hidupnya itu mau jadi apa. Nah, alasannya kenapa pengen ada di film ini karena nggak boleh di spoilerin, tapi ada satu hal yang diangkat di film ini yang menurut aku tuh penting banget untuk disuarakan, dan mungkin agak susah kalau disuarakannya di platform lain selain film gitu. Karena kalau di film kita bisa ngelihat cerita, bisa ngelihat perspektif banyak karakter. Dan akhirnya aku mau karena sesuatu itu yang juga selalu aku pengen suarakan di sosial mediaku dan di mana-mana. Dan akhirnya seneng banget bisa memainkan karakter dan terlibat di film yang akan mengangkat itu gitu. Tapi belum bisa di spoilerin apa gitu. Itu sih alasannya kenapa mau main di film ini. Tepuk tangan, keren. Dan suka melihat kolaborasi dua production aku ini. Oke, Fadil, waduh jadi. Jangan ngelawak, jangan ngelawak Din. Fadil boleh ceritain dong gimana akhirnya si Baim, tapi emang udah kenal ya Ben? Apa? Udah kenal. Terus pada saat dikasih tahu akan main film ini gimana? Dan perannya gimana buat kamu? Yang pertama kali pas dikasih tahu sama Kak Baim, otomatis Handphonenya turunan kakak. handphone yang ketinggian. Pertama kali ditawarin sama Kak Baim, udah pasti karena kebiasaan ditawarin selalu nolak.
jadi langsung nolak. Tapi ada beberapa poin dari Kak Baim tuh yang bikin aku kayak coba dulu ya karena Kak Baim tuh yakin banget kayak kalau aku tuh bisa katanya. Sebenarnya selama itu nggak mau coba di film juga karena takut ngecewain banyak orang juga gitu. Terus aku pas ditanya sama Kak Baim, akhirnya aku bilang ya udah Kak Baim, aku mau, tapi aku mau Kak Baim dengan sejujur-jujurnya pada saat ketemu. Kalau memang menurut Kak Baim aku nggak cocok, please langsung bilang kalau aku nggak cocok gitu. Jangan ada nggak enak. Akhirnya pas setelah ketemu, Kak Baim bilang bisa kok ini segala macam. Terus yang bikin tantangan adalah di film ini tuh walaupun genrenya komedi, drama komedi, tapi ternyata aku di sini dapat peran tuh yang bener-bener bukan aku banget. Pas drama tuh kaget kayak nggak harus bener-bener berbeda banget sampai aku les acting. Wow. supaya bisa buat dapetin perannya. Jadi aku bener-bener sampai les acting, nggak mau banget ngecewain. Terus akhirnya bilang sama Kak Baim kayak ya udah Kak Baim, aku mau coba buat main film bareng sama Kak Baim. Kamera sayang. Kamu jadi siapa? Aku sebagai Alwi. Awi. Iya, anak Habib. Oke. Wow. Nah, di film ini main berdua sama Bapak, dia emang satu paket gimana? Apa gimana, Baim? Apa memang syarat atau memang dari Baimnya sendiri atau dari kamu atau gimana? Tadi ngajak, cuman susah ngajak yang sebelah ini. Oh. Akhirnya mau. Nggak tahu. Ya, aku wakilin papa aja kali ya. Awalnya tuh kan pertama kali Kak Baim ngomong juga kayak sama papa ya bisa nggak? Aku udah bilang papa udah pasti nggak bakal bisa deh Kak Baim, baca skrip aja udah pasti nggak bakal bisa. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, coba tawarin dulu karena ini jadi Habib katanya kayak gitu. Terus aku bilang kayak aduh gimana ya udah coba aku tanyain dulu ya. Aku tanyain terus papa nggak mau, katanya enggak papa nggak berani gitu. Tapi di situ ada mama. Nah mama aku kan tipe kan kayak, bisa, papa bisa pasti gini-gini segala macam. Akhirnya, ya gimana mah, anak takut. Enggak usah takut, udah, mau deal. Nah kita dulu ibu kan, surga di telapak kaki ibu. Jadi aku bilang sama Kak Baim, papa mau, tapi yang penting aku temenin gitu. Akhirnya papa mau gak mau, akhirnya kesini dan sama juga aku bilang sama Kak Baim, tapi ini kalau misalnya papa nggak bisa juga bilang aja ya kalau nggak cocok gitu. Dan ternyata senangnya menurut Kak Baim papa cocok dan juga teman-teman semua pemain yang ada di sini bisa maklumin berakting bersama papa, jadi senang banget. Dan kita ke Davina, makasih ya Pak Dit. Sama-sama. Davina Karamo ya. Yeay. Oke, sekarang kalau kamu sendiri Dan, seperti apa persiapannya untuk film ini? Jadi apa dan karakternya gimana? Lalu ada ini nggak sih sesuatu yang menarik dalam prosesnya? Aku di film ini berperan sebagai Ana. Pastinya kalau dibilang ada yang menarik atau enggak sangat ada, karena mungkin kalau para wartawan ngelihat secara look udah sangat beda dibanding look aku sebelumnya ya, di mana aku selalu rambutnya panjang. Cuman di film ini setelah diskus sama Kak Baim kayak apa yang dirubah ya kira-kira buat aku. Coba deh potong pendek, mau nggak Davina? Aku mau banget. Awalnya potong pendek dulu, terus kayak tambah poni deh. Menarik deh. Ya udah akhirnya boleh deh kita potong poni juga. Jadi emang new look buat karakter ini. Dan untuk karakter sendiri spoiler ya pemirsa. Negosiasi. Nah, Yang itu dong. nah, kalau untuk karakter Ana sendiri, Ana ini adalah anak pelayanan gereja. Oh. Dia itu beragama Katolik yang lumayan religius. Jadi untuk karakternya sendiri itu bagi aku sangat menarik, kayak wah kita menyelami karakter Bernie dan juga dari looknya juga udah berbeda. Jadi pastinya pas pertama kali baca skripnya aku full ketawa dan full nangis juga ujung-ujungnya. Jadi kayak why not, kenapa aku nggak ambil proyek ini. Jadi itu sekarang. Oke, keren. Sebelum aku nanti nanya yang baik lagi, kayaknya aku juga kepo ya, pengen tahu semua yang lain main jadi apa ya. Kita mulai dari Mas Uman deh. Nanti ke kanan ya, jadi kita bagi-bagi mic.
deh. Gini kayak mesti gini deh. Kayak gini. Nggak gitu. Nggak gitu. Oke, selamat siang sore ya? Sore teman-teman semua. Wah, rame banget nih. Sore. Kalau gue sendiri perannya sebagai Fari sih namanya. Secara karakter, dia adalah seorang bapak yang punya latar belakang latar belakang punya dari culture yang lumayan ya Indonesia Timur lah, Indonesia Timur. Jadi menarik sih, gue dulu sempat berapa kali main di area Indonesia Timur, cuman lama banget yang akhirnya nggak ketemu di situ. Tiba-tiba ada tawaran dari temen gue lama yang cukup sombong, lama nggak ngajak gue main film ya, setelah dia bikin film. Gue akhirnya Baim masih inget gue sebagai temennya gitu ya. Dia langsung ngasih skripnya dan gue suka banget sama skripnya. This is one of the, menurut gue, it's a very challenging juga buat Baim gue rasa ya. Karena selama ini dia bikin horor, habis itu kemarin bikin drama yang menurut gue bagus banget. Dan sekarang dia mencampurnya dengan komedi, tapi menurut gue komedinya sangat tidak berlebihan, tidak slapstick. Ini yang membuat gue sangat tertarik untuk ada di film ini, proyek ini, ditambah dengan ketemu teman-teman baru, termasuk juga teman-teman lama. Ini membuat semakin menarik. Sisanya belum bisa diobrolin hubungannya kemana. Kebetulan Sarah ini jadi ibu gue ya. Iya. Ini ibu gue. Iya nih. Ngomong sama ibu gue. Saya di sini sebagai Vince. Jadi ini film tentang 3 cewek kembar. Ini Davina dan Vince. Dan namanya itu kembar dempet. Terima kasih Mbak Ina jadi kembarannya. Mereka Sanjur banget. Ini saya sebagai Vince, mantan pacarnya Pak Lukman Hakim, Fari. Mas Hadi. Kamu pacar? Ini suamiku. Ini pertama kali diajak Baim. Thank you Baim. Sebetulnya waktu diajak Baim pertama kali saya dikasih tahu diajak Baim pemain film, saya rada-rada ini serius karena saya sudah nonton karya-karya Baim dan semua filmnya nggak ada yang nggak box office kan, semuanya penontonnya banyak banget gitu. Jadi saya pikir ini gue bisa nggak ya, ada deg-degan juga gitu pas baca karakternya juga. Jadi istrinya lupa saya pikir apa aku harusnya kan di anaknya juga. Cuman ini kan saya bersanding dengan aktor-aktor hebat gitu. Kalau saya kan di film kan baru belajar. Saya itu kan di film itu aktor figuran utama. Kedip dikit hilang, udah nggak kelihatan gitu. Jadi bersama dengan mereka saya banyak belajar. Saya sebetulnya deg-degan juga apakah bisa membawakan peran Vince ini. Tapi dengan bimbingan Mbak Imung, semoga saya tidak mengecewakan yang lain karena ini mereka semua hebat-hebat sekali. Jadi terima kasih. Jadi kalau Vince mengecewakan salahkan Baim. Oke, ini buat berarti mau jelasin aja nih. Berarti salah Tete Sarse sama Lukman adalah bapak ibunya Prilly. Davina. Oke. Mirip banget. Oh ya, silakan. Hai, nama saya Alex Sabat. Makasih udah datang di sini semua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya teman lama Baim juga, udah melihat dari awal Baim nongol di layar dulu, terus sampai dia pindah ke layar lainnya, terus sampai dia tiba-tiba pengen punya cita-cita untuk ngedirect. Sampai akhirnya tahun kemarin kita duduk bareng ngobrol banyak. Baru di film ini nih saya diajak. Dan memang kita nggak bisa bertaut dengan hanya cuma berteman ya, kayak memang yang dipilih di sini sama Baim itu semua sesuai dengan kebutuhan karakter, kebutuhan cerita di filmnya, dan masuk tidaknya mereka dalam anchor ensemble karakter ini. Jadi I'm glad saya
tersanjung bisa bareng sama teman-teman main di sini, apalagi dipasangin sama Daudia sebagai istri saya di sini. Jangan kayak malam pertama kita. Besoknya saya ke Haji Naim boleh ini. Cuma rumah aja nih. Asik koyoknya sampai nempel. Iya, ini sampai sekarang nih koyoan nih. Makasih loh ya, belum apa-apa udah difitnah. Semoga ini menjadi satu pertanda baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mungkin lupa, saya Daudia Zaida. Aku di sini sebagai Amira, istri yang durhaka, pokoknya seorang istri dari Bapak Mus. Oh ya, maaf, nama karakter saya Mustafa, panggilan sayangnya istri saya Mus. Tadinya mau push tapi dia nggak mau. Jadi ini apa sih yang diceritain? Oke, aku juga agak bingung waktu itu tiba-tiba di DM sama Kak Baim. Aku juga nggak nyangka bahwa Kak Baim masih ingat bahwa dulu kita pernah kenal. Tiba-tiba di DM, aku minta nomor WA dong. Wah, duda nih. Aduh, bingung juga Kak. Oke Kak, tiba-tiba, ya aku, kamu mau nggak main film gini-gini? Aku suka ngeliat karakter kamu. Jadi sebenarnya sih ini gampang aja kata dia, karena sebenarnya aku lebih pengen karakter kamunya kata dia, yang pernah dia ditonton di yang sebelumnya. Jadi aku pikir ini akan gampang dong, ya kan? Jadi aku pikir ini akan jadi sesuatu hal yang paling mau disuruh teriak-teriak doang gitu kan. Tapi ternyata begitu membaca skripnya, terus reading pertama, kedua, ketiga, termin 1 masuk, aku mulai berpikir, aduh, kayaknya pengen mundur nih, kok ternyata nakutin ya, gitu, karena ternyata ini bukan cuma komedi, tapi ini juga ada drama, gitu, yang aku tuh selama ini mau di drama manapun aku pasti komedi, gitu kan, jadi agak-agak, ya Allah Kak, kamu nih yakin gak sih sebenarnya maksudnya mau aku main di sini, maksudnya dia yakin gue bisa nggak gitu, tapi dia selalu meyakinkan aku udah bisa, Daudia bisa, justru ini akan jadi sesuatu yang bagus insya Allah buat kamu. Amin. Dan aku alhamdulillah diskusi sama mama dan segala macamnya, Bismillah aku terima dan aku cuma berharap mudah-mudahan tidak mengecewakan siapapun untuk nanti yang nonton, karena setelah aku deal sama Kak Baim, pergilah aku ke bioskop nonton, semua baik-baik saja, terus kemudian suamiku lukaku. Di situ filmnya memang sedih ya, tapi aku nangis kenceng bukan karena sedih filmnya aja, tapi aku lebih ketakut, ya Allah ntar filmmu gimana ya, harus juga gak kayak gini ya, kalau gue yang main gitu kan, main followers gue dikit. Jadi apa namanya, wah di situ aku ngedrop banget bener-bener, ya Allah, tapi aku pasrahkan segalanya, mudah-mudahan ditemukan dari teman-teman, dan alhamdulillah diketemukan dengan pemain-pemain yang luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik, membawakan ini, menyampaikan ini dengan baik semuanya. Abi udah gak usah diomongin, capek tiap morning nungguin Abi doang, capek lah gitu ya. Datang pura-pura koyoan gitu kan, biar kita kesian ya kan, biar datang koyoan kan kita kesian. Terus kita pengen ininya, namanya pengantin baru, kenapa bisa honeymoon? Enggak, habis diinfus, jadi ternyata enggak lagi. Kayak gitulah kira-kira teman-teman, pokoknya aku minta doanya sama semua. Halo teman-teman, saya Dabi Rowo. Di film kali ini saya berperan sebagai Bapak Polisi. Siap saya. Polisinya boleh nggak diomongin? Apa? Boleh dong. Polisinya boleh nggak diomongin? Kenapa gitu? Nggak trauma. Oh. Iya. Maaf. Salahin baik. Iya, jangan bilang Bapak Polisi.
bermain sebagai cowok matre. Oh, cuma. Ya, jadi bapak polisi ya. Jadi kalau aku lihat Mbak In itu kemarin film-filmnya hat-trick ya. Semuanya bagus, keren banget. Siapa yang nggak mau diajak main film sama Mbak In sekali? Pasti mau semua. Apapun itu perannya, aku juga begitu. Dulu Mbak In itu adalah peran utama di film saya yang pertama. Saya bikin film layar lebar. Mbak In waktu itu belum main film juga. Dia pertama kali bantuin aku untuk menjadi peran utama di film aku yang pertama. Nah sekarang paybacknya ya Mbak In, thank you banget. Kamu pegang lagi kalau mau ada lo tambahin ke komen boleh ya. Keren. Berarti ini kayak reuni ya? Iya kayak reuni. Posisi yang berbeda. Senang banget aku melihat Baim sekarang bisa sampai sejauh ini. Nggak nyangka banget Baim bisa bikin film yang seperti ini, seperti kemarin juga yang semuanya keren. Tepuk tangan buat Baim. Halo, ayo Selamat sore semuanya, apa kabar? Halo. Halo. Ya, senang ada benar-benar reuni loh hari ini. Ya, Tim. Saya pertama kali main film sama Matt ini. My friend, my adventure. So proses casting saya di film ini menarik. Mbak In telepon malam-malam, kamu harus main di film aku. Oke, boleh minta skripnya? Udah nanti aja. Siapa yang main di filmnya? Udah tenang aja. Oke, berapa hari syuting? Udah nanti kita atur. Jadi aku say yes aja. Kalau aku dengan kerjaan Mbak In, aku sangat percaya. Dia kerja keras, seru, dan aku lihat hasilnya juga bagus banget ya. Dan thank you untuk terima aku di project, dan senang ketemu Mbak Sarah, Lukman, Indra, yang teman-teman lama di sini, dan hope you guys enjoy the movie. Ini bukan suamiku aja. Kadang sebut tuh mantannya. Orang hakim, anak gua kan raja hakim. Mana suami lu ben hakim, jadinya lupa anak. Makanya ganti aja ke dia. Jadi aku nggak salah. Bapak dulu nih. Sebagai bapakku ya, film ini. Iya. Keluarga dia. Ayo Pamu. Nama lagi nggak tahu. Kan ini diwakilin kan ya. Ayo Pamu semangat. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Muhammad, di film ini berperan sebagai Habib Ma'ruf, yaitu ayah dari Alwi Fadil sama ada yang akan kejadian. Ini film pertama saya. Insya Allah aja nggak kecewakan baik dan insya Allah sukses semuanya. Amin. Lanjut. Ketemu siapa? Iya. Lucu semua. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Ami. Di film ini saya akan memerankan karakter yang namanya, pokoknya sekarang tuh alhamdulillah nggak jadi binatang lagi. Beberapa produksi jadi binatang kan, sekarang alhamdulillah di manusiawi ya. Itu lembut, nyoy kayak sisi. Karakter saya di sini namanya Kenapa bubu tak ada konsepnya bukan? Nah, tadi kan saya diminta baik pertama kali untuk jadi kembaran yang habis jauh kan. Dan kayaknya enggak gitu. Sama banget ya. Juga pas ketemu Baim, emang udah berteman lama, terus ngelihat showreel-nya dia dengan hat-trick filmnya berkali-kali, kayak siapa yang nggak mau ya. Udah gitu ngelihat ensemble cast-nya juga luar biasa, ngelihat yang skripnya juga teman-teman lama saya Cassandra kan, terus teman-teman lama juga, sahabat lama
baca skripnya bagus banget. Dan skripnya penting untuk keadaan Indonesia sekarang ini ya. Dan di samping saya itu Gita cerita dia jadi pasangan ke bos saya. Jadi suami istri ceritanya. Ya, pokoknya Bismillah filmnya apa? Mohon minal aidin, mohon maaf, minta rezeki. Bismillah, sukses, amin. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Saya Gita Bebita dan ya seperti yang Kak Aming tadi bilang, saya akan menjadi pasangannya Kak Aming, dan yang membedakan peran saya sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya, walaupun masih dikit tapi adalah ini film, bener dong. Film ini dari tadi kan belum ada spoiler, tapi saya kan anaknya suka memberontak ya, jadi ini aku spoilerkan aja gitu ya. Jadi film ini tentang kesehatan. Jadi film ini tentang pentingnya untuk berpikir ulang potong lambung. Ini adalah pasien Bibor, diperankan aktornya Davina, Dawia sebelum potong lambung, aktornya diperankan sama Prilly. Jadi itu ceritanya tentang bagaimana orang dari segede ini menjadi kecil dan dinamika sosialnya. Ayo dong ngapain? Tapi pokoknya nggak bisa spoiler, tapi benar semua kata teman-teman. Ini premisnya sangat lucu, kita nggak bisa spoiler, tapi ini premisnya bagus banget dan ini mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang sangat indah untuk Indonesia setelah keluar. Amin. Hai semuanya, selamat sore. Ya aku ya, saya di sini berperan sebagai Ya, aku ya sebenarnya di sini berperan sebagai, tadi Kak Git udah spoiler dikit. Di sini aku sebagai dokter yang potong lambung ini. Ya, aku di sini berperan sebagai Alia, sahabatnya Rizky, yang suka ngingetin mimpi-mimpinya Rizky. Kenapa aku ambil film ini gitu ya? Oh, ini sih awalnya aku kan nggak kenal sama Kak Baim ya secara personal. Terus tiba-tiba Kak Baim DM aku gitu. Dan aku ngajak ketemu, akhirnya Kak Baim ceritain tentang filmnya. Begitu diceritain aku suka banget sama ceritanya ya. Itu ceritanya beneran komedinya dapet, kesan moralnya juga dapet gitu. Terus begitu Kak Baim kasih tahu peran aku sebagai apa, dan itu aku langsung makin tertarik karena itu keluar dari karakter aslinya aku sebagai Ria SW gitu. Jadinya ya aku ambil gitu. Selamat sore semua. Saya Lili Ayanti. Hai. Apa kabar semua? Yang pasti waktu Baim ngajak nawarin, dia cuma bilang, udah ini kamu pakai gitu. Kayak gitu, dan anehnya nggak pakai mikir lagi, iya aja lagi, oh iyain gitu, nggak tahu kenapa. Percaya aja, nggak, tapi percaya itu karena terbukti dengan perjalanan Baim. Kita boleh temenan udah lama, tapi buat aku Baim itu selalu berkembang dan besar gitu. Jadi gitu Baim ngomong sesuatu itu udah menghipnotis, dan aku bilang oh iya oke, ikutin, nanti tinggal arahin aja. Mohon arahannya Kak Baim. Apalagi tambah di sini aktor-aktor yang Baim bisa ngumpulin semua aktor-aktor yang ada di sini nih, luar biasa banget. Congrats Baim, semoga lancar semua, sukses, dan thank you semuanya, happy semua. Ini jadi siapa sayang? Kalau kata Baim, gitu. Dan tipis lagi jadi spoiler nih.
Ini tadi udah kayak berasa nonton loh sebenarnya. Broadcaster ini udah kayak nonton adegan kan ini semuanya. Ya. Ini ijazahnya Ini ditahan betul-betul baik. ini, ya kan? Ini tunggu wartawan. Kenapa saya pakai batik? Ibarat presiden film Indonesia, Baim ini selalu memberikan inovasi terbaru buat perfilman Indonesia. Sebentar Pak, sebentar Pak. Saya salah satu orang yang pulang ke lokasi syuting nangis karena Baim banyak dihina oleh, nggak usah tak sebut lah. Emang Baim bisa bikin film? Emang tuh anak pinter, yakin tuh ya, film jadi. Pak mesti ngapain gitu Pak? Demi Allah. Saya orang pertama. aja bang, namanya di sini aja bang. Nah itu saya bilang, dia mana? Enggak. Asik bro, iya bro. Kita lihat bro. Jadi saya lebih kayak, wah bikin bagus loh Pak, lu dikatain gini. Tenang bro, bagus. Belum tahu bro. Yang kedua, saya satu-satunya aktor yang nggak mungkin bapak ibunya nggak pernah ngatain anjing ya. Saya tuh ngatain anjing dia ketawa. Anjing kok bisa gini sih Pak? Ya kan, keren kan? Anjing ini Pak, ya kan, keren kan? Itu di film Sukma. Nah terus film ini, saya berani yakin ibaratnya, terima kasih Pak Arki Estrada, makanya saya bawa istri. Di film ini saya dibayar saya tak sebutkan aja Pak, 950 juta rupiah. Pak, kemarin kamu ngomong ini, terima kasih, nggak apa-apa. Saya belum berasin kok. Antara bosok gak ada yang nolih, nggak masalah, tanggung jawabmu. Ya, terima kasih Pak Baim, saya bisa bikin rumah. Gak lucu di fakta ini kok bro. Ya, lagi kata terakhir buat Baim adalah Baim yang ini adalah dia sukses di atas keraguan orang lain. Teman-teman. Masuk Pak. Udah Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2013 film pertama layar lebar gue dan lo. Waktu itu aku partner sama Presiden Indonesia. Jadi ini menurut aku kenapa aku mau ikut produksi ini, cuma film reuni sama mau silaturahmi. Terus dia DM aku 3 minggu lalu, terus harus kok mau ikut film. Ya dong, kalau dengan kamu mau. Terus aku berperan seperti apa? Anak Jaksel ABG Purwa Belanda Jendul. Terus astaga, aku masih terus aku. Jadi aku persiapkan untuk peran ini, terus aku bilang karakter aku seperti apa? Ngobrol Belanda. Ya udah itu gampang. Jadi aku persiapkan untuk peran ini, makan goreng terus dari pagi sampai malam. Dan udah aku udah siap mulai. Nah itu bercanda. Aku jadi turis asing dari Nigeria. Jangan tanya itu. Tapi menarik kan? Selalu ada hal baru kan? Iya, inovasi. Itu saja. Terima kasih Bro. Oke. Gila, ini seru banget sih. Nonton Vespa-nya ini udah insightful dan ketawa mulu ya aku kayak ini. Apa sampai lagi? Enggak usah dong, Suruh nambahin lagi Pak. Ini kan udah heboh banget, seru banget. Hari ini berarti jadwalnya ada big reading ya. Nah, jadi syuting itu kapan? Boleh kasih tahu aja nih sebelum media boleh nanya-nanya step-step persiapannya nih, syutingnya kapan? Entah targetnya sebenarnya kamu ingin tayangnya kapan gitu. Sebenarnya kemarin itu kita review cast untuk di test camp, tapi di situ juga semuanya dibohongin, bilangnya nggak ada. Dia pada nanya test camp di mana, di sini bukan. Apalagi Mbak Sarah, dia dikira diculik sama driver saya, ini buat mana?
disuruh ini diem terus. Akhirnya kita semua ke Ancol. Jadi ada cerita juga di Ancol itu sebenarnya saya agak terharu. Sama seperti tadi saya ngeliat rame-rame, saya tuh orang yang sensitif banget ya Allah. Saya ngeliat rame-rame kayak begitu tuh kayak rasanya, karena kita pemain juga ya, jarang kita ngumpul. Yang akhirnya kita kurang nih, kita seneng-seneng cuma ada kerja doang. Akhirnya kemarin tuh kita ke depan benar-benar seneng-seneng. Dan mereka juga seneng ketika Gak seneng aku kak. Oh, ya? Gak seneng aku. Kenapa? Gak bisa naik apa-apa pakai gratis kak. Apa pakai sarung kos-kosan doang? Gimana pakai sarung? Pakai sarung. Suruh naik kora-kora. Jadi kemarin kata scam seru banget. Saya mau ngasih lihat mereka itu dalam vibe-nya. Vibe kita itu begini ya. Aduh, kita itu berteman tapi kita mau kasih kerja yang paling bagus ke penonton. Tapi vibe-nya capek kerja. Udah itu doang. Dan akhirnya kita 2 hari lagi mau syuting. Doain mudah-mudahan bagus itu aja. Oke, udah cukup ya, tadi udah heboh banget dan dapetin banyak banget dari teman-teman jajaran kasih ini. Saya mau nanya. Nanya, silakan. Jujur ini preskon paling banyak mau nanya. Gila kan? Waduh. Sebentar. Boleh. Aku dari tadi yang paling cepet ya. Dulu. Dan juga sekarang lagi tumbuh gigi. Jadi dia tuh masih suka tantrum gitu. Jadi Kak Baim udah sempet ngajakin, tapi aku bilang kayaknya untuk David nanti dulu deh gitu, karena dia masih masa pertumbuhan lah. Itu aja. Pantas. Suka deh kalau ada temen halu juga. Ada lagi yang mau nanya? Cewek dulu deh. Halo, saya Chandra dari kejuanganperan.com. Saya mau tanya, Prilly tantangan terbesarnya apa nanti di sini? Apakah kayak di short film akan menjadi kan sempat jadi pocong gitu, atau apa? Ada tantangan apa gitu? Dan juga buat Fadi sama Pak Mu, udah latihan di rumahnya udah latihan skrip, terus gimana dinamikanya gitu buat nanti persiapan syutingnya. Itu aja sih, makasih. Tantangannya adalah saya harus bisa bahasa Arab karena saya ngambil sastra Arab ceritanya di kuliah. Kebetulan banget pas baca skripnya saya itu lagi belajar bahasa Korea, emang lagi belajar bahasa Korea. Terus sebenarnya pas baca skrip semuanya kan bahasa Indonesia, tapi ada tanda kurungnya bahasa Arab. Jadi aku nanya kan ke Baim, Kak ini dialognya maksudnya bahasa Arab? Iya, jadi nanti kamu sekolah bahasa Arab dulu ya. Akhirnya saya berhenti belajar bahasa Korea karena otak saya nggak nyampe ya belajar bahasa Korea, annyeonghaseyo, tiba-tiba harus bahasa Arab gitu. Dan latihan tiap hari ternyata lumayan susah untuk bahasa Arab, nggak boleh salah-salah sedikit pelafalannya. Tapi saya bersyukur banget pasti kabarin yang jadi Habib adalah Pamu, karena Pamu bisa bahasa Arab katanya. Jadi saya udah bilang, Pak, kalau saya salah-salah bahasa Arabnya tolong dikoreksi. Karena kan walaupun udah belajar dan alhamdulillah udah lumayan bisa, tetap aja takutnya pas di-actingin, pas di lokasi syuting takutnya salah. Tapi ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi semoga bisa meyakinkan di saat berdialog dengan bahasa Arab. Sama tantangan keduanya itu harus bisa nahan ketawa ya, karena di reading aja benar-benar nggak bisa nahan ketawa, susah banget untuk stay in karakter karena banyak banget adegan yang mungkin adegannya itu drama tapi situasinya komedi banget, jadi susah untuk benar-benar bisa tahan ketawa dan jalanin si karakter Rizky ini. Cuma overall benar-benar happy banget dan fun banget proses menuju syutingnya gitu. Kalau aku sama Papa persiapannya sebenarnya pertama kali tuh ngasih tahu ke Papa dulu tuh lawan mainnya siapa. Aku bilang, Papa lawan mainnya tuh Prilly, inget nggak Papa Prilly tuh yang waktu itu Papa kira tukang pijit gitu. Karena Prilly pernah ke rumah. Waktu itu
Prilly pernah ke rumah, terus aku bilang ke papa kalau aku mau pijit, tukang pijitnya udah datang, terus papa 100% percaya kalau Prilly itu tukang pijit. Jadi dari situ papa baru ingat, oh iya Prilly ingat, katanya kayak gitu. Nah terus abis itu kalau aku memang jujur, karena pada saat itu kan sebenarnya agak yakin kalau papa tuh kan nggak ikut, nggak mau gitu kan. Jadi aku sempat latihan acting sendiri sama Pak Rosa. Itu aku latihan acting. Abis itu pas setelah aku bujuk papa, terus juga akhirnya papa mau. Kalau untuk persiapan papa masih ini baru yang pertama kedua ya papa. Leadingnya papa ini baru yang pertama. Jadi sampai hari ini 2 hari lagi ketemu syuting, papa masih bacanya kayak iya saya harus seperti baca buku. Jadi gimana ke depannya kita bismillah aja teman-teman, mohon didoain. Tapi yang terbaik. Mama mau tambahin nggak? Insya Allah bisa katanya gitu. Sejauh ini gitu. Tangan lagi buat aku. Ya, itu Mbak main dulu ya. Kau dulu abis itu. Adi mana tuh Adi? Ya, terima kasih. Satu pertanyaan aja ya Kak. Baik, ini saya Bulbul dari Produk Cinema. Saya juga yang nulis di Planet Film kemarin, yang ramai banget itu. Oke. Ini kemarin kan sudah laris ya. Demi mencetak lebih banyak lagi box office-nya. Ini booking di tanggal Lebaran ya pasti kan ya. Kemudian pasti ini akan besar lagi budgetnya. Kira-kira berapa banyak ini pemainnya kelas atas semua ini? Apakah juga tidak membengkak nantinya untuk untuk keperluan film Lebaran ini? Terima kasih. Ya. Tapi nggak sebelum banyak. Nggak boleh sama aku nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Dikit-dikit lah. Kena Jira. Aku dong. Saya mau yang iya, cek. Ya kan? Oh ya, benar. Oh itu. Oke, lanjut. Halo sebelumnya, sore Mas Baim dan teman-teman jajaran Kes Minal Aidin. Iya, silakan. Nah ini pertanyaannya aku lebih ke Mas Baim, karena kan kalau dilihat ini banyak banget ya untuk Kes yang tadi dibilang kelas atas semua. Nah kira-kira nanti siapa yang paling banyak mencuri perhatian dari salah satu karakter ini dan kenapa Mas Baim? Saya pasti kalau memilih karakter pasti dia itu harus stand up. Harus. Saya akan berpikir kenapa ada Pak Nur, kenapa ada Henus, kenapa ada Lilin, kenapa ada Gavina dan semuanya. Seperti kemarin ada Ade Raya yang semua orang meragukan di mana cara dia muncul. Bahkan yang paling absurd dari semua adalah di kiri saya ini dua. Ini nggak ada di skenario. Ini nggak ada di skenario. Dua-duanya baru ada kita di berapa minggu sebelumnya. 2 hari ini baru ada dialognya dari mereka berdua. Jadi memang kalau saya tuh nggak pernah takut dengan apa yang saya cuma yakin dengan orang bisa kasih gue. Ya, kalau saya tuh selalu bilang sama semua yang di sini, makanya reading itu sebenarnya saya ngerasain, bukannya reading. Benar atau enggak sih semuanya, intonasi segala semuanya per karakternya. Saya kan ngerasain, saya udah bukan jadi director, saya jadi penonton ketika reading. Enak nggak readingnya? Agak tinggi, turunin ini. Lebih ke situ. Dan mereka berdua di sini, saya percaya banget, Amin, kita saya udah lihat film-film semuanya bagus banget. Kenapa harus mereka berdua? Harus mereka. Kalau udah yang tidak ada di skenario, mereka masih bisa menjaga. Jadi ketika dibilang siapa yang stand up, saya yakin semua orang di sini stand up. Saya akan menjaga dia karena saya pemain juga. Saya nggak mau ada di satu film yang saya tidak dilihat. Saya harus tahu kenapa saya ada di situ. Makanya pekerjaan saya yang paling rumit. Siapapun yang di sini cuma 1-2 scene, saya harus tahu dia itu stand up. Itu dia. Itu loh. Thank you. Halo. Boleh. Ya, you. Mang
belum di karakternya aja. Seharusnya memang ada, saya pernah nelfon dia di film saya, harus ada dia ya. Cuman yang di sini nggak terlalu cocok. Iya itu sih. Iya, ada lagi? Ada doorstop abis ini. Doorstop, oh iya. Kayaknya ada yang kurang nih. Ya kan persoalannya memang kalau saya lihat seluruh case ini kan akhirnya punya production value yang sangat tinggi. Bukannya saya kepo untuk mulai mengetahui angka mereka gitu kan. Mungkin publicist mungkin bisa membantu gitu ya untuk menghargai naskahnya. Kasih Cassandra aja udah lumayan gitu ya. Seberapa besar sih sebenarnya duitnya Tiger Wong untuk kemudian membiayai ini? Walaupun di tahun 2027 akan tayang gitu, ya kan? Oke. Maksudnya 2027 itu maksudnya sebesar apa? Lebaran itu kan sudah habis nih 2026. Sebesar apa maksudnya itu lebih mau tahu apa maksudnya nggak saya? Jangan biarin aja coba pembuktian gitu aja. Gimana? Gue mau dengar. Nggak apa-apa coba. Karena gue tahu dia suka cari masalah gue sebelumnya. Coba lu tanya. Biarin semua kamera. Ajar aja. Oke, mana? Oke, mau tanya apa? Lanjut. Artinya kalau ini menjadi proyek yang premium dari Tiger Wong, tentunya harus ada sesuatu yang wah dong dari si angka. Nah kalau misalnya ini tahun 2027, berarti akan menjadi film termahal sepanjang masa gitu. Kalau misalnya dugaan, kita selalu berasumsi ya teman-teman. Kalau misalnya itu datangnya dari kami, kemudian bertanya ke teman-teman di Tiger Wong Entertainment, apakah iya bahwa untuk memunculkan sebuah kualitas memang harus datang dari harga yang tinggi juga gitu. Oke, kalau film berkualitas kamu pikir ada harga tuh? Ada harga atau enggak? Coba. Kalau membuat film berkualitas harus ada harga atau enggak? Iya. Dari sisi cash dan juga kemudian all crew dan lain sebagainya memang harus mahal. Ya udah, kenapa harus tanya kenapa harus ada jangan kayak ada uang harus ini tuh nanti gue dibelok-belokin nanti ada beritanya aneh-aneh lagi, narasinya aneh-aneh lagi. Jadi kalau misalnya ini menghabiskan angka 50M mungkin bisa kan? Enggak, gini loh, jangan aneh-aneh ketika lo nanya. Aduh, gue jadi berdiri tuh. Jangan mulai. Ketika kayak kita gini jangan mulai. Sebel gue. Pokoknya saya membuat film pasti akan bagus. Mau ini pakai duit rendah atau enggak, udah. Udah, pokoknya itu apa adanya. Tinggal dijawab aja sih Mas Bay. Hah? Tinggal dijawab aja. Ya ini dijawab. Coba mau nanya apa lagi? Jangan muter-muter Mas, jangan muter-muter. Poinnya pertanyaan dari kamu seperti apa? Poin aja. Semua pasti bisa bikin film yang bagus, sudah ya. Suruh buru, saya buru Pak, tenang Mas. Oke, nanya apa lagi karena kita nggak enak juga ini ada rame-rame ini semuanya. Ada nanya terakhir apa? Nanya ya udah, buru sekarang. Iya ini udah. Sekarang kita cuma mau bilang selamat ulang tahun dulu. Anjing, kamu gak di briefing.
maksimal. Dia biasanya penurut. Kenapa dia jadi ya? Ngegas, kurang ajar dong. Udah di briefing. Udah di Udah di briefing tadi. Yang utama